Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua, saudara-saudara, rekan-rekan wiraniaga dan marketing yang saya cintai. Seperti yang telah saya janjikan bahwa saya akan bedah mengenai bagaimana karakteristik yang ada dalam diri pelanggan. Saudara mungkin sudah pernah biasa saudara lakukan, tetapi bahwa kita tidak pernah scoring atau kita tidak pernah mengikuti satu persatu secara detail yang pada akhirnya kita paham terhadap situasi yang ada itu. Nah, kali ini kita coba dengan scoring yang ada atau dengan hal yang ada, nanti kita pahami satu persatu. Saya tidak akan bisa memberikan semuanya secara total karena waktu juga yang mesti membatasin. Jadi saya coba dengan durasi waktu yang 10 menit ini kita coba pembatan maksimalin supaya inti-intinya mesti dapat. Yang pertama adalah berhubungan dengan teknokrat. Apa itu teknokrat? Itu adalah orang-orang yang ahli di bidangnya. Artinya bahwa mereka menjadi orang yang memang secara kapasiti itu mempunyai karakteristik yang secara teknik, secara keilmuan mereka expert di area situ. Tetapi saudara mesti ingat bahwa mereka belum tentu secara spesifik tahu tentang produk yang akan kita jual atau yang akan kita komunikasikan. Jadi saudara nggak perlu khawatir. Nah, seorang teknokrat ini terbiasa dengan data. Sehingga pada saat Anda presentasi dengan mereka, Anda sampaikan, Anda bisa menyiapkan data-data. Apakah itu data termasuk produk Anda, apakah data penjualan, ataupun data-data yang lain yang mensupport Anda di sana. Karena teknokrat pasti ngomong speak by data, ngomong pakai data, sehingga Anda mesti kuat. Dan produk knowledge Anda dituntut untuk kuat. Anda boleh diajak lari pada keluar dari produk, tapi Anda mesti tahu bahwa Anda harus menggeret atau masuk dia kepada produk Anda. Dan itu dia nggak akan kuasai, sehingga Anda bisa memainkan di sana. Yang kedua adalah Anda berhubungan dengan orang-orang yang punya karakter seorang birokrat. Ini karakter yang cukup menjanjikan untuk mengambil keputusan-keputusan penting, apakah itu transaksi penjualan atau perjanjian dan lain sebagainya. Saudara mesti ingat bahwa orang ini adalah orang penting, sehingga jangan pernah dinomorduakan. Orang ini adalah orang sibuk, sehingga Anda mesti menghargai waktunya. Sehingga yang sering muncul dalam diri kita adalah pujian-pujian yang tulus, yang baik pada mereka. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya ke tempat kami. Terima kasih Bapak sudah hadir dengan kesibukan Bapak. Dan lain sebagainya yang mesti saudara mesti tampilin. Dan ini nggak bisa dengan cuma biasa transaksi seperti dengan orang pada umumnya. Karena memang seorang birokrat perlu seperti itu. Kalau Anda sudah bisa mengambil hatinya mereka pada poin-poin penting itu, maka yang lain itu sudah lebih ringan untuk Anda sampaikan. Karena setiap pengambilan keputusan buat dia itu tidak berhubungan dengan pembayaran, tidak berhubungan dengan keuangan, karena itu instansi, karena itu kantor dan sebagainya. Jadi ambil hatinya mereka, pujilah mereka dengan sebaik-baiknya Anda bisa lakukan. Tentunya bahwa dengan ketulusan yang kita punya, maka mereka akan dengan mudah Anda pengaruhi, Anda ajak bicara, kan seperti itu. Yang ketiga adalah Anda berhubungan dengan seorang pedagang. Pedagang ini memang dari asalnya, dari sananya sudah suka nawar, bahwa sebelum tahu tentang pricing mereka tanya diskonnya. Dan Anda berhubungan dengan seperti ini biasa. Jangan terlalu takut bahwa berapa diskon barang ini, berapa diskon mobil, berapa diskon rumah, berapa diskon asuransi, dan so on. Semua yang mereka tanya diskonnya dulu. Sehingga menghadapi situasi yang seperti ini, 1-2 poin yang perlu saya sampaikan adalah jangan pernah membuka harga neto. Bukalah diskon yang kira-kira 75% atau 50% dari ketentuan yang ada, karena dia mesti nawar. Dan ini nggak masalah buat mereka.
Andai kata barang itu harganya 1 juta dan diskonnya 100.000, Anda cukup buka 50.000 atau maksimal 75.000, karena mereka mesti nawar. Dan jika Anda membuka harganya itu sudah neto, jangan lupa Anda bisa jadi korban. Insentif Anda ketarik di sana, bahkan gaji Anda mesti ditarik di sana, dan itu tidak masalah buat mereka. Bukan mereka kejam, tapi watak perilakunya, karakternya memang seperti itu. Yang keempat adalah customer atau pelanggan yang punya karakter seorang politikus. Siapa politikus? Orang yang suka membanding-bandingkan satu dengan yang lain. Dan bluffingnya politikus itu luar biasa. Anda jangan takut, Anda nggak usah ragu, Anda nggak usah keder. Dan dia selalu bilang gitu, di sana lebih baik, di sana lebih murah, saya mendapatkan pelayanan luar biasa, saya mendapatkan bonus itu. Apakah itu kenyataan? Belum tentu. Sehingga saudara mesti berani menyampaikan untuk memberikan pelayanan lebih baik. Pak, ini sudah yang terbaik. Pak, saya punya data seperti ini. Pak, saya nggak pernah memberikan harga yang lebih daripada ini. Ini hanya khusus dengan Bapak. Karena yang disampaikan sebenarnya bluffing, ya Anda mestinya tahan terhadap itu. Dan bahkan ada satu kondisi tertentu yang Anda mesti biarkan orang ini untuk lepas. Tetapi Anda pegangi itu talinya. Baik Pak, saya hanya sebatas maksimal yang saya berikan seperti ini. Keputusan ada di tangan Bapak, Bapak tahulah yang terbaik yang mana yang Bapak putuskan. Dan Anda mesti berani mengatakan itu. Coba dilihat, ya kalau dia terbaik. Tetapi ini saudara, bahwa saudara tidak bisa mengusir orang dengan seenaknya sendiri. Bapak bisa cek di luar harganya berapa. Bapak lihat di luar, itu Anda mengusir customer. Tapi Anda kembalikan pada diri kita sendiri. Pak, kalau harganya sama, tolong saya dikasih kesempatan untuk bisa melayani Bapak. Pak, kalau harganya sama, saya dikasih kesempatan untuk bisa ketemu Bapak lagi. Sehingga tidak dipermalukan orang seperti ini. Dan itu penting buat saudara pada saat ketemu orang-orang yang karakternya sebagai politikus. Kalau enggak, Anda akan kehilangan momentum dan mereka pergi begitu saja pada saat Anda sudah menjelaskan sedemikian rupa banyaknya dan Anda kehilangan customer ini. Yang terakhir adalah kita ketemu dengan orang-orang yang hidupnya dalam komunitas, satu dengan yang lain saling berhubungan dan segala macam. Misalnya Ikatan Dokter Indonesia, misalnya ada komunitas mobil apa, ada komunitas sepeda dan segala macam. Nah, mereka ini hidup dalam kelompok-kelompok yang sering sekali berkomunikasi satu dengan yang lain. Orang-orang seperti ini biasanya pada saat melakukan transaksi pembelian itu butuh referensi. Referensi siapa yang sudah pakai, siapa pemakainya dan segala macam. Nah, Anda mesti siapin faktor-faktor seperti ini untuk mengenal mereka. Dimana kadang-kadang mereka ini memutuskan pembelian itu bisa tanya seniornya. Dan mereka memberikan keputusan bukan atas dasar dia apa, tetapi harus atas dasar siapa yang pakai yang sudah banyak. Siapa saja yang sudah menggunakan. Referensi-referensi itu penting sekali pada saat orang-orang komunitas itu mau memutuskan pembelian kendaraan. Nah, dari semua yang ada ini 1 sampai 5 itu tidak ada satu orang pun yang memiliki karakter itu cuma satu. Bisa 2 karakter, bisa 3 karakter, bahkan 5 karakter yang dimiliki. Tetapi ingat saudara, nggak usah khawatir, karena di situ ada yang paling dominan sebenarnya karakternya apa. Karakter 1, 2, 3, 4, 5 mereka punya, tapi yang dominan yang mana? Sehingga pada saat yang dominan itulah yang Anda kendalikan. Satu hal lagi perlu saya ingatkan adalah sebenarnya di dalam ilmu komunikasi, di dalam Anda presentasi, di dalam Anda menjadi sesuatu pada orang lain, itu sebenarnya seperti Anda mengendalikan mobil. Di mana bahwa kapan gigi 1, gigi 2, gigi 3 dan seterusnya, atau bahkan mobil itu secara otomatis berpindah dari gigi 1 dengan yang lain, sama dengan orang yang Anda temui. Orang kadang bersikap seperti teknokrat, Anda sebagai birokrat, ada orang seperti pedagang segala macam. Anda bisa mengoper gigi itu, dan ini memang perlu dilatih. Perlu secara terus-menerus Anda berlatih, dan Anda ngamati itu. Ini tidak sulit kalau kita mau berubah, dan memang itulah yang terjadi di lapangan.
Sehingga kapan Anda naik, oh ini tanjakan ini, Anda mesti oper gigi. Oh ini berpindah dari pedagang Anda menjadi birokrat. Oh berpindah dari birokrat ke politikus, Anda akan mengubah pola Anda. Dan Anda dengan gampangnya masuk area itu, sehingga Anda menjadi lawan bicara yang sangat baik dan menyenangkan buat orang itu. Saudara mesti punya keyakinan bahwa sukses itu kita yang buat. Tidak ada orang sukses tanpa belajar, dan memang sukses itu butuh waktu. Ayo sama-sama kita belajar, upgrade diri kita sendiri, menghadapi situasi dan perkembangan yang ada ini. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena waktu yang menentukan nanti kita mau jadi apa. Selamat beraktivitas, sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.